Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Ketemu lagi dengan channel saya. Dan di video saya kali ini saya akan berkisah tentang asal-usul Desa Wangandowo, Bojong Pekalongan. Oh ya, sebelumnya untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya ini karena satu subscribe dari Anda sangat berarti bagi perkembangan channel saya ini. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen. Sobat, asal-usul Desa Wangandowo berawal dari Syekh Samsudin atau biasa dikenal Ki Wangandowo yang membuka hutan atau membabat alas, dan kemudian ia membuat saluran irigasi dari Wonopringgo sampai ke Wangandowo yang melewati Wonokeri dan Sampeh. Kemudian Syekh Samsudin atau yang biasa dikenal Ki Wangandowo itu bertemu dengan Ki Supo dari Kerajaan Mataram Islam, dan akhirnya mereka berdua bersama-sama membuka hutan atau membabat alas. Kiai Syekh Samsudin kemudian membuat pedang Suwedang atau pusaka, sedangkan Bu Supo meredam pedang Suwedang tersebut di sebuah rawa sehingga air rawa tersebut menjadi bau. Karena air rawa tersebut bau, maka rawa tersebut dinamakan dengan sebutan Rawa Mambu. Sobat, di Desa Wangandowo ada dua sungai atau wangan yang panjang. Yang pertama Bendungan Sudikampir yang panjangnya kurang lebih 2.500 meter. Sungai tersebut merupakan buatan manusia, bukan karena alam, yang dibuat pada masa kerja paksa tahun 1939 yang pada saat itu disebut dengan Sungai Baru. Yang kedua Sungai Sudikampir yang panjangnya kurang lebih 2.000 meter. Sungai itu merupakan sungai alam yang tidak dibuat oleh manusia. Karena ada dua sungai yang panjang-panjang itulah, maka desa ini dinamakan Desa Wangandowo. Sobat, di Desa Wangandowo ada 6 pedukuhan, yaitu Dukuh Sabrang, Dukuh Lor, Dukuh Wetan, Dukuh Kampir, Dukuh Sabaran, dan Dukuh Deso. Dinamakan Dukuh Sabrang dikarenakan pada zaman dahulu belum ada jembatan. Masyarakatnya dalam beraktivitas harus menyeberang sungai sehingga daerah tersebut dinamai Dukuh Sabrang. Yang kedua, Dukuh Lor karena letaknya berada di sebelah utara sehingga daerah tersebut disebut Dukuh Lor. Kemudian Dukuh Wetan karena letak dukuhnya berada di sebelah timur sungai sehingga daerah tersebut disebut dengan Dukuh Wetan. Yang keempat adalah Dukuh Cokrah Kampir yang pada zaman dahulu dikenal atau disebut dengan Sudikampir karena pada zaman dahulu Syekh Samsudin dan Bu Suto pada saat membuka hutan mampir dahulu di tempat itu, dan akhirnya ia memberi daerah tersebut dengan sebutan Dukuh Sudikampir. Tapi sekarang lebih dikenal dengan nama atau sebutan Dukuh Cokrah Kampir. Yang kelima adalah Dukuh Deso. Pada zaman dahulu di sebelah barat Kampir ada dukuh yang penduduknya atau sumber daya manusianya rendah, maka dijadikan bahan ejekan orang-orangnya Deso, dan akhirnya dukuh tersebut diberi nama Dukuh Deso. Yang terakhir adalah Dukuh Sabaran. Awal mulanya ada dua orang yang bernama Kiai Sabar dan Nyai Sabar. Mereka tinggal di sebelah barat Bendungan Sudikampir. Pada suatu hari Kiai Sabar membuat pusaka. Suatu saat ada penjajah Belanda, kemudian mereka berniat untuk mengambil pusaka Kiai Sabar. Tetapi sebelum itu Kiai Sabar telah mengetahui bahwa Belanda akan mengambilnya atau mencuri pusaka yang akan ia buat. Akhirnya Kiai Sabar bersama Nyai Sabar pindah ke sebelah timur Bendungan Sudikampir. Dahulu, Dukuh Sabar adalah hutan. Kemudian ia membuka hutan atau membuat hutan tersebut dari belik sampai rumah yang ditempati kardus dan memberi nama daerah tersebut Sabaran. Lalu Kiai Sabar hidup tenang di daerah tersebut.
Tetapi tak lama kemudian ada tentara Belanda yang mengetahui di mana Kiai Sabar dan Nyai Sabar tinggal yang ingin mengambil pusaka Kiai Sabar. Kiai Sabar pun membuat batas duku Sabaran tersebut, yaitu dari Belik sampai rumah yang sekarang ditempati Kadus. Lalu Kiai Sabar mengucapkan sumpah bahwa siapapun orang yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan lalu melewati Belik itu, maka akan turun pangkat atau mati. Oke sobat, demikian sekilas kisah asal-usul Desa Wangandowo. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.